pas apa ya, sebelum Lebaran, mau 3-4 hari Lebaran masih puasa itu saya ingat sekali Mas. Pagi itu saya kasih makan sehat semua Mas, entok, tapi siangnya ada yang mati 2, 3 itu. Nah terus ternyata yang mati itu kecil-kecil Mas. Kalau yang gede insya Allah fisiknya kuat. Jadi mungkin totalan hanya kalau 1 bulan itu 1.500.000 buat beli katule aja. Menir, jahe, mungkin lengkuas, terus bawang putih, bawang merah. Satu tahun saya main kelinci sama teman saya, Om Bambang itu yang main Tangguh Banyu kemana itu, ya bareng. Setelah kita kelinci out berhenti, beliau juga ikut entok jumbo juga. Jadi awalnya ini dulu kan kebun jeruk Mas, saya sulap jadi kandang entok. Mati proses, apapun yang terjadi ya semangat. Jatuh bangun itu suatu proses yang harus dilewati. Nggak cuma di ternak aja, semua usaha pasti gitu. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Mas, pokoknya Mas. Bisa diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Oke. Iya Mas, nama saya Suminto, asli dari Pituro, tepatnya di Desa Pituro, Dukuh Mentosaran, RT 5 RW 5. Keseharian saya ini Mas, ngopeni entok Mas, ternak entok Mas. Oke, ternak entok skala rumahan, gitu ya Om? Siap. Oke Mas Suminto, bisa diceritakan, ini ada berapa populasi yang saat ini dikembangkan di kandang ini? Untuk sementara totalnya sekitar 50-an Mas. 50 ekor ya? 50 ekor. Kalau kemarin Lebaran kita ngejar Lebaran mungkin ada sekitar 120-an ekor. Untuk Lebaran kita ngejar 20-an ekor. 20-an ekor. Total indukan ada berapa di sini? Sekarang indukan yang produksi ini baru 10 Mas. 10 ekor. Ya? 10 ekor. Baru 10 ekor. Untuk perawatan ada kendala apa tidak Mas? Mengingat ini kan kandangnya kandang tanah ya? Kandang tanah? Iya. Kandang tanah dan tidak ada plester, sehingga untuk menjaga sanitasi lingkungannya seperti apa? Untuk perawatan di kandang ini kita tiap pagi rutin bersihin. Kalau malam menjelang maghrib itu kita bakar dupa Mas. Bakar dupa. Itulah dupa itu kita pakai ini Mas, sekam yang dikasih ke apa namanya ya, sepet itulah. Dikasih sepet terus dikasih belerang dikit, dan nanti dari situ itu kan abunya apa asapnya kemana-mana Mas. Berarti sekam dikasih belerang. Belerang itu dibakar. Iya, itu untuk mencegah penyakit-penyakit kayak yang malam itu kan ada nyamuk, ada merutu yang menggigit yang nggak kita tahu tapi dirasakan sama entoknya Mas. Efeknya sangat luar biasa Mas. Terkait dengan pencegahan penyakit tadi sudah disepil ya, pembakaran dupa. Iya. Yang malam dengan komposisi sekam padi dan belerang. Iya. Saya melihat alas dasar kandang ini menggunakan damen ya, atau jerami seperti itu. Itu ketika penggantian alasnya itu berapa hari sekali dan jeraminya itu dibakar atau dibuang begitu saja Mas Suminto? Untuk alasnya ini kita pakai sekam sama jerami, tapi bukan jerami yang kasar Mas. Jadi setelah panen itu kan ada jerami yang ujungnya oman ya, wong Jawa itu oman. Oman itu kita kasih sini tebar. Nanti kita nggak menghitung hari, tapi menghitung kelembaban. Kalau sudah lembab, kita nanti kumpulkan, siang kita jemur, menjelang hari kita bakar. Gitu. Untuk pengasapan. Untuk gitu. Pengasapan berapa hari sekali Mas? Ya kalau sudah sampahnya di sini numpuk, gitu. Ya intinya kan di sini banyak sekali kotor-kotoran. Ada termasuk nyamuk-nyamuk, jentik-jentik itu banyak. Lihat dari pembakaran itu nanti kita ke
ke situ. Oke, siap. Dengan rutinitas pengasapan setiap hari itu terkait dengan kesehatan sejauh mana, Mas? Insya Allah ya kita percaya sama Allah aja lah. Oke. Kita banyak teman-teman yang vaksin, ya oke lah vaksin. Mungkin saya punya tips sendiri, Masnya juga mungkin punya tips sendiri. Jadi ya percaya sama Gusti Allah aja. Vaksin oke. Tapi kita harus melihat lingkungan yang harus bersih, tiap berapa hari semprot. Pas kemarin sebelum Lebaran, mau 3-4 hari Lebaran masih puasa itu saya ingat sekali, Mas. Pagi itu saya kasih makan sehat semua, Mas. Entok, tapi siangnya ada yang mati 2, 3 itu. Nah terus ternyata yang mati itu kecil-kecil, Mas. Kalau yang gede insya Allah fisiknya kuat. Oke. Berarti sudah sempat terindikasi virus mata biru. Iya. Oke. Oh bukan, Mas, bukan mata biru, Mas. Cuma itu virusnya, mata biru kan matanya biru. Terus itu tahu-tahu nggak dan makan nggak lama, tengah hari langsung mati gitu. Ya? Oke, siap. Tetapi tidak merambah ke yang dewasa ya, Mas? Ya alhamdulillah masih diberi rezeki, Mas. Oke, siap. Jadi yang dewasa yang siap untuk Lebaran selamat ya, Mas. Untuk saat ini, Mas, ini kan ada lumayan ya. Saya lihat ada jantan jumbo juga, ada betina jumbo juga, ada betina Rambun juga. Ya. Ini memang sengaja untuk dicampur-campur atau seperti apa, Mas? Awalnya gitu ya, Mas, benar dicampur-campur antara Rambun dan jumbo, dan itu juga ada satu dragon, Mas. Jantan dragon yang kurang lebih ya cukup lumayan lah panjangnya lah. Awalnya saya hanya membedakan antara jumbo sama Rambun. Pertumbuhannya itu hebat mana? Ternyata hebat jumbo, hampir lah ya 2 kali lipatnya lebih lah gitu. Untuk saat ini, Mas, hasil dari tetasannya, ya, sejauh mana Mas Suminto ini membuang atau menjualnya? Untuk tetasan saya sebenarnya belum banyak, cuma ada beberapa teman, ya teman sekolah, teman kantor, teman main. Ya beli karena yang jumbo paling 10-15. Nanti kalau ada pesanan ya kita siap insya Allah. Itu sudah mesin tetes juga sudah siap, Mas. Berarti untuk saat ini fokusnya untuk ke pembibitan ya, Mas? Ya. Mengedepankan kualitas dan yang namanya percepatan produksi. Iya. Oke, Mas, dengan total induk ada berapa tadi? Nah, yang sudah produksi 10. Tapi yang baya-baya ini sudah saya siapkan, istilahnya sudah saya siapkan dari awal hampir sekitar 25. Terus satu lagi itu, Mas, ada yang beberapa yang panjangnya hampir sekitar 80-an lah. Itu untuk mantap ya? Untuk masker sini. Untuk masker. Ya. Ada beberapa entok yang istimewa seperti itu dengan panjang 80 cm. Betina, ya. Untuk yang jantan berapa, Mas? Jantannya ini spesial, Mas. Ada yang namanya leher beton. Tronton itu, yang ini leher panjang. Ini yang leher panjang itu sekitar 95, yang tronton itu 97 kemarin. Ya kita dari kualitasnya ya, Mas ya. Kualitas dari ternakan jenengan saat ini kan saya lihat juga mantap-mantap. Insya Allah, Mas. Ya. Dengan postur yang sangat besar-besar. Tetapi dengan racikan pakan kok pakan alternatif nih, Mas. Apakah tidak khawatir terkait dengan mengganggu pertumbuhan entok-entok jenengan ini? Awalnya gitu, Mas. Ada beberapa teman yang bilang jangan terlalu banyak racian alternatif itulah. Tapi setelah saya juga belajarnya nggak cuma misalnya tempatnya jenengan, tempatnya Mas Anto, tempatnya saya lihat YouTube juga. Ternyata yang dari mana itu Jawa Barat itu pakai enceng gondok, bahkan informasi 17% itu mengandung apa namanya protein apa proteinnya. Dengan racikan pakan di kandang sini, Mas, bisa disepil apa aja bahannya? Bahannya dari awal ini beda-beda, Mas, mohon maaf. Kalau untuk pembesaran ya kita 1 bulan tetap full ya? Nanti menjelang 1,5 bulan sampai 2 bulan kita ada racikan lah. Kayak pertama bekatul, terus jagung giling, tetap konsentrat tetap, Mas. Konsentrat pedaging itu harus raketan berapa genggam ya. Terus yang
untuk alternatif sangat membantu itu enceng gondok, Mas. Enceng gondok ya? Iya, kita carinya kemana-mana. Oke, siap. Tapi insya Allah nggak akan kehabisan stok, Mas. Karena itu murah, apa bahkan gratis. Gratis, itu bukan murah lagi. Terus sekarang ada yang namanya itu limbah nasi bekas. Ada itu, Mas. Itu sampai setiap malam saya ada nasi bekas. Nah, itu saya manfaatkan, separuh saya makan buat entok itu, separuhnya saya jemur. Siap. Berarti melihat dari racikan pakan yang jenengan saat ini Mas Suminto lakukan, itu banyak yang gratisnya. Ya, 50-50, Mas. Untuk kebutuhan pakan, Mas, dengan entok segini banyak, yang beli aja. Untuk yang begatul itu berapa kilo? Kalau sekarang sudah agak berkurang, Mas. Kalau kemarin kapasitas 120, 150 itu per 10 hari itu bisa 50 kilo. Per 10 hari? Iya, 50 kilo. Jadi mungkin totalan hanya kalau 1 bulan itu 1.500.000 buat beli katule aja. 1.500.000. Awalnya saya juga rada mumet, Mas, gilem, Mas. Tapi namanya hobi itu, katanya hobi itu mahal ya, Mas. Mahal. Ya, pokoknya dinikmati aja. Nikmati prosesnya. Hobi itu untuk kesenangan dan untuk pemasukan. Ada pepatah, Mas. Namanya apa? Usaha tidak akan mengingkari hasil. Ya, gitu aja. Usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Oke, Mas Suminto, untuk saat ini dengan populasi yang lumayan banyak dan kualitas ternakan juga bagus-bagus ini. Bagus-bagus. Dan untuk pencegahan penyakit hanya seperti itu yang tadi disebut, pembakaran dupa dengan komposisi sekam padi dan belerang saja, atau ada jamu-jamuan yang dilakukan di kandang? Untuk jamu saya masih percaya sama simbah-simbah saya, Mas. Oke. Pakainya empon-empon, Mas. Pakainya empon-empon ya? Iya, kunir, jahe, mungkin lengkuas, terus bawang putih, bawang merah. Jadi apa kan itu? Itu di jus. Di jus ya? Di jus, nanti nggak usah saring, nggak usah disaring, langsung aja, Mas. Jadi dikasih air berapa perbandingannya, terus kita simpan tertutup, Mas. Terus jangan lupa juga dikasih E4 sama molase fermentasi biar untuk beberapa, saya pakainya 1 bulan lah, 1 bulan bisa terus, nanti kalau habis bikin lagi. Oke. Untuk komposisi tadi apa? Lengkuas, jahe, kunir, bawang putih, bawang merah, tapi banyak bawang putihnya, Mas, soalnya bagus itu bawang putih. Campur air berapa liter? Kalau saya ini perbandingannya, jadi 1 ember putih yang itu, Mas, itu ya mungkin setengah-setengah. Bawang putihnya setengah kilo, jahenya setengah kilo, kunirnya setengah kilo, lengkuasnya setengah kilo. Itu saya nggak eman-eman, Mas, karena hewan kesayangan saya. Oke. Untuk airnya berapa liter? Airnya itu berapa ya? 20 liter mungkin ya? 20 liter. Kalau nanti lihat besar itu ya? yang cat putih itu. Ya. Kalau nanti kelihatan sudah agak nggak keruh, bening, ganti berarti udah habis. Oke. Ini, Mas, ini kan air putih, nanti dikasih itu juga itu. Dikit-dikit komposisinya. Itu untuk pakan atau untuk air minum, Mas? Ya, untuk pakan, untuk minum. Jadi di lain kolam itu nanti ada tempat kecil dikasih minuman itu. Ya, tapi alhamdulillah aman, insya Allah. Nah, ini termasuk ini, Mas. Mantap ya. Nah, ini tronton nih, Mas. Tronton. Ini 97 ini. Oke, Mas, terkait dengan kandang nih, sangat sejuk sekali ya. Saya melihatnya sangat sejuk, sangat rindang, banyak pepohonan. Tetapi pepohonnya ini pepohonan yang bisa dijual, menghasilkan seperti itu. Jeruk purut ya, Mas ya? Iya, betul sekali, Mas. Purut yang bisa dimanfaatkan daunnya. Ya, betul. Nah, ini bisa diceritakan, Mas, apa yang membuat Mas Suminto ini memutuskan untuk menanami jeruk purut ini di kandang entok, atau memang dulu sebelum ada entoknya sudah ada jeruk purutnya? Ini saya ceritakan agak panjang apa singkat aja, Mas ya? Poin-poinnya saja ya? Nah, awalnya dulu ini saya kebun jeruk purut, Mas. Kebun jeruk purut. Habis itu saya ternak kelinci. Dari kelinci kan ada urin, ada kohe, kita buang ke sini. Dari sekian bibit jeruk purut sudah 3 kali panen, Mas. Ya, terus kelinci saya ganti lagi karena
dinilai nominalnya kurang masuk ya. Kurang masuk lah itulah. Juga banyak rintangan penyakitnya kayak kembu mencret. Ya akhirnya ambil pintas lah. Satu tahun saya main kelinci sama teman saya Om Bambang itu yang main Tanggubanyu kemana itu ya bareng. Setelah kita kelinci out berhenti, beliau juga ikut entok jumbo juga, luar biasa. Tapi beliau semangat. Kalau pas saya lagi lesu pasti semangat pendorong. Iya, sekarang dia juga menetaskan jika jual mentokan. Cuma kemarin tak sarankan mendingan jumbo yang full gitu aja. Ya. Itu saat ini Mas sudah berapa bulan ini untuk peternak entok jumbo? Saya sebenarnya belum lama Mas, baru ajaran Mas ceritanya. Setengah tahun ada? Ya kurang lebih setengah tahun. Berjalan 8-7 bulan lah. 8 sampai 7 bulan. Sudah manfaat apa saja yang dirasakan ini Mas? Ya istilah yang utama ya bisa rica-rica Mas. Kalau pengen kita kan betul jumbo semua, tapi diselisipin yang Rambon itu Mas, manfaatnya itu. Rambon kalau pengen rica-rica kan nggak eman-eman. Terkait dengan Rambon dan jumbo Mas, pengalaman jenengan selama 8 tahun beternak, ini mana yang 8 bulan Mas? Oh 8 bulan, sorry, bukan 8 tahun ya? Iya 8 bulan. Peternak entok yang lebih cepat lakunya yang mana? Antara Rambon dan jumbo di kandang sini. Ini kalau jumbo sih lakunya ya antara komunitas ya Mas. Komunitas? Penggemar, teman. Tapi juga ternyata sekarang di Purworejo luar biasa Mas. Ya? Peternaknya juga banyak, penggemarnya juga banyak. Apalagi kalau yang nyuwun sewu Mas, kita pilih pejantan yang unggulan, betina yang unggulan, ya tidak akan lah caranya apa mengingkari hasilnya lah. Kalau hanya entok jumbo asal-asalan ya tetap nanti hasilnya superan Mas, nyuwun sewu. Tetap makanya awalnya saya mengejar kuantitas Mas menjelang Lebaran, tapi tak pikir-pikir ya ada bagus ada kurangnya lah. Terus akhirnya saya ini indukan yang lumayan lah ya, walaupun nggak kelas grade A tapi lumayan lah. Betinanya sudah saya pilih yang kemarin jelek-jelek saya potong Mas buat rica-rica. Mohon maaf kemarin nggak ngundang jenengan lagi rica-rica Mas. Siap, besok ya. Kita agendakan Mas. Oke, berarti untuk saat ini Mas, peternak entok selama 8 bulan ini, sirkulasi atau putaran untuk pakan dari entok atau masih dari kantong pribadi ya? Ya ada yang awal-awalnya tuh dari kantong pribadi Mas. Awalnya dari kantong pribadi. Selama berapa bulan? Selama kurang lebih 4 bulan lah. 4 bulan ya, masih puasa berarti. Ada sisa kemarin Mas, uang dari kelinci Mas. Buat makan itu. Pakan. Iya, beli pakan. Untuk saat ini tapi sudah entok, makan entok atau masih dengan yang dipakai entok? Entoknya dimakan yang punya Mas. Kadang-kadang. Tapi tetap kemarin alhamdulillah Mas, Lebaran kemarin jika kita sudah menjual berapa betina ya ke teman lah, penghobi juga 17 betina, kurang lebih 10 basor. Terus yang jemoko itu nggak banyak Mas, 5. Karena jemoko itu kan 5 itu pilihan Mas, paling minim panjang 95 gitu. Kalau yang harga kemarin Lebaran 300 350 itu ya gitu. Rica-rica Mas. Itunya berarti sudah bisa diambilkan dari hasil penjualan. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Iya. Pokoknya kemarin ada yang ngasih rezeki lah. Pas waktu kita awal emang ya agak rekoso Mas pakan, tapi ternyata kalau sudah menikmati hasilnya luar biasa. Maksudnya nominalnya. Kita nggak munafik Mas. Usaha yang dicari nominalnya gitu. Berarti dari 8 bulan puasa itu 4 bulan ya? Ya. 4 bulan full puasa. Deg-degan sambil Mas. Lah kemarin soalnya sempat kena itu aradan virus Mas. Ya saya berdoa semoga nggak semuanya alhamdulillah dikabulkan, nggak semuanya. Dipilih-pilih yang kecil-kecil. Itu artinya semua butuh proses ya Mas? Iya, nikmati prosesnya pokoknya. Jangan kita baru mulai langsung mengharapkan hasil. Wah, jangan. Ya, bahkan kalau seperti itu nanti materi kandang pun akan habis. Ya, betul. Nikmati prosesnya aja lah. Oke, nikmati prosesnya. Oke Mas, dengan keadaan kandang yang ada di depan rumah ini sangat menarik dan sangat bagus ya. Kualitas sirkulasi sudah sangat bagus. Ini tidak mengganggu lingkungan yang ada di dalam rumah Mas. Ya, yang penting kita bisa komunikasi sama tetangga lah. Ya awalnya ya walaupun ini tanah pribadi, tanah sendiri, nanti kita ya tetap
istilahnya pamit sama tetangga, baik-baik sama tetangga. Kan nggak ada salahnya Mas, baik-baik sama tetangga. Saat kita panen juga ya kita 1-2 ngasih lah, yang sudah wujud siap masak gitu. Yang penting intinya komunikasi aja lah. Kalau bau namanya semua kotoran tetap bau. Kita aja sendiri namanya di kamar mandi tetap bau. Ya kita tinggal mensiasatinya. Jadi awalnya ini dulu yang kebun jeruk Mas. Saya sulap jadi kandang entok. Ya saya cari pasir. Jadi sela-selanya itu saya kasih pasir kalikotes, pasir yang rencana saya mau kasih pasir ketawang Mas, pasir laut. Ya? Itu lebih bagus. Nah, gitu. Siap. Memanfaatkan lahan sempit di depan rumah untuk kandang entok. Mantap sekali. Oke Mas Suminto, terima kasih ya. Siap. Atas waktunya, semoga makin berkembang dan semoga amin ke depan bisa mensuplai beberapa mintian. Ini kalau mintian ada berarti bisa mampir ke sini. Boleh, nanti kontak aja lewat WA, lewat Mas. Oke, siap. Menghubungi nomor di update di situ. Iya betul di situ. Yang penting intinya pesan kepada peternak pemula seperti saya, yang penting nikmati proses. Apapun yang terjadi ya semangat. Jatuh bangun itu suatu proses yang harus dilewati. Nggak cuma di ternak aja, semua usaha pasti gitu. Mungkin ada beberapa orang yang begitu usaha langsung mendedel gitu. Tapi ya namanya kita kalangan bawah Mas, kalangan kuli Mas. Oke siap. Butuh proses 8 bulan untuk bisa menikmati hasil. Betul sekali Mas. Bulan pertama puasa. Kantong sendiri. Lama loh 4 bulan. Ya lumayan. Oke, dengan populasi berapa? 120 tadinya. 20. Dari Meri loh Mas. Dari Meri ya? Dari Meri saya. Nah, terus kemarin ada beberapa pasang sih saya buat indukan soalnya mengejar target. Kalau Meri terus makan terus Mas. Oke, siap. Kalau yang indukan kan bisa menjual anakan. Saat ini mulai produk ya dan sudah mulai membuahkan hasilnya. Amin. Iya. Semoga tetap semangat Mas Suminto ya. Siap. Dan tetap berkembang. Dengan semoga semua tetap sehat. Amin. Tetap berkembang. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Air Plus dan Pesedang Kandang.